Kalau tanda-tanda ini kejadian di bisnis kalian, kalian benar-benar harus hati-hati. Kenapa? Karena yang bakal gue bahas di sini adalah tanda-tanda yang bisa jadi indikator kalau bisnis kalian lagi bermasalah, bisnis kalian lagi sakit, dan ada kemungkinan ya bisnis lu bisa collapse atau bisa jadi bangkrut, gitu kan. Nah, dan gue yakin kan sebenarnya nggak ada yang mau buat bisnisnya stuck, buat bisnisnya rontok gitu kan. Ya pasti nggak ada yang mau dong. Tapi sebenarnya gini, meskipun nggak ada yang mau, tapi banyak banget kayak business owner mau seller ataupun lo bikin bahkan yang produsen sekalipun gitu, lo kebayang gak sih kayak di kelas Skritex ya, Skritex aja bisa jatuh ya gara-gara banyak hal kan, maksud gua kan. Nah, tanda-tandanya apa aja sih gitu lah. Ini sesuatu yang lo perlu tahu, lo perlu cek, jangan sampai kayak bisnis lu tuh sebenarnya tanda-tandanya udah ada, gejalanya udah ada gitu kan. Ibaratnya orang kan sakit nggak mungkin langsung mati ya, tapi ada gejala-gejalanya dulu nih. Nah, ketika ada gejala-gejala ini gitu kan, jangan lu harus langsung take action biar bisnis lu bisa benar-benar survive. Nah, tanda-tandanya seperti apa? Sebelum gue mulai, buat kalian baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Jadi gini, yang pertama, biasanya adalah masalah pertama ini sebenarnya masalah yang paling kayak kelihatannya sepele tapi paling penting, paling krusial, paling mematikan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah yang pertama adalah ketika bisnis lo omsetnya naik tapi uangnya nggak ada. Nah ini lu benar-benar perlu hati-hati karena masalah di finance ini penting gitu kan. Masalah ini penting. Gue juga pernah ngalamin. Gue pernah ngalamin pribadi ya. Jadi kayak penjualan gede, tapi kok rekening gue nggak ada gitu. Bahkan gue pernah sampai mau stok barang aja gue nggak punya duit. Gue mau stok barang gue nggak punya duit sampai kayak anjir ini duit kemana nih? Uangnya kemana nih gitu kan. Nah ini kalau lo masuk ke sini gitu kan, artinya di financial kalian masuk blind spot gitu kan. Nah, apa nih penyebabnya? Penyebabnya bisa jadi macam-macam. Satu misalnya gini, lu dapat ledakan orderan, ordernya benar-benar meledak gitu kan. Dan kalau di e-commerce kita kan duitnya nggak terima langsung ya, kita bisa nunggu seminggu 2 minggu gitu kan paymentnya. Bukan payment sih, pembeli bayar langsung tapi kan nunggu barang nyampe ya kan. Dan ledakan orderan ini naik tapi bukan sekali doang, tapi agak lama nih gitu kan. Ini kayak sebenarnya ini adalah bisa dibilang happy problem, masalah tapi gue happy gitu kan, bener nggak? Gitu. Sebenarnya kalau happy problem ini simple, solusinya simple banget. Lo benar-benar butuh sumber pendanaan. Lo benar-benar butuh sumber pendanaan, dan sebenarnya ya kalau lo lagi ngalamin ini dan barang lo bagus, lo kena happy problem, gue punya solusinya. Gue kerjasama sama satu perusahaan Singapura di mana dia bisa menginvestkan dan sistemnya GMV sharing. Jadi diinvestin, lo bisa dapat sampai 180% dari omset. Lo bayangin dah. Jadi kayak lo punya omset berapa? 1 miliar, lo bisa dapat funding sampai 1,8 M. Enak banget kan. Udah ada beberapa brand masuk dan mereka cukup puas gitu ya. Nanti kalau yang mau lo boleh tulis di komen penasaran gimana caranya. Nah tapi gini, nggak cuma happy problem nih. Banyak juga gini, omset naik tapi duit nggak ada. Nah ini yang bad problem. Bukan happy, set problem gitu. Kalau happy sih oke. Kalau set ini yang repot gitu kan. Ya itu ketika lu keluar uang banyak tapi lu nggak tahu buat apa. Misalnya biasa ini sering banyak kejadian ketika kita lagi mau ekspansi. Kita lagi mau growth, keluar duitnya banyak. Tapi karena kita nggak tahu buat apa. Untung apa rugi, ke tracking apa enggak, ke cek apa enggak gitu. Misalnya apa? Contoh gini, ini pengalaman pribadi gue. Misalnya gue pengen ekspansi ke kota lain, gue bikin kantor cabang di situ. Nah itu kan pertama gue udah keluar duit, biaya sewa, tambahan karyawan, ongkos segala macam. Dan kalau ke tracking, oke. Kalau nggak ke tracking, bentar. Ini cabang baru ini menguntungkan apa merugikan sih? Kok kayak cabang baru ini nggak membawa ini ya, tapi beban terus ya, gitu. Nah itu repot. Atau kedua, nah ini biasanya lebih bodoh lagi nih. Sebagai owner, gitu ya, sebagai owner, lu lagi overspend. Lu lagi belanja keluar banyak kebutuhan pribadi yang sebenarnya nggak penting. Nah itu repot. Atau lu lagi punya bad investment. Jadi kayak lu beli barang, yang beli barang-barang, misalnya kayak lu lagi mikir sesuatu dan itu hancur. Maksudnya barang itu tuh nggak nguntungin, tapi lu keluar duit aja terus gitu kan. Nah itulah yang bikin masalah gitu. Atau yang ketiga, nah ini juga repot nih. Biaya operasional lu diam-diam naik biasanya. Nah ini dia nih, makanya nih banyak banget bisnis kalau nggak punya sistem tuh repot nih, hancur nih kan. Atau mungkin gini, bukan naik tapi lu nggak efisien. Jadi gue pernah ketemu sama salah satu business owner, brand owner yang sebenarnya cukup dikenal. Waktu itu dia ngajak ngobrol, cerita karyawannya pernah 200 orang, ini brand lokal. Terus dari 200 orang itu sekarang udah dipangkas jadi 100. Tapi mereka juga kayak ngerasa kayak kok ini nggak untung.
Nah, nggak untungnya adalah, jadi kayak dia punya barang, omsetnya berapa, gitu kan. Tapi mereka tuh ngerasa kayak penjualannya kurang, segitu-segitu aja profitnya kurang. Jadi masalahnya tuh banyak banget gitu. Sebenarnya begitu gue sadar adalah, gue langsung nggak, bisnis ini itu sangat tidak efisien. Sangat-sangat tidak efisien. Jadi kayak mereka punya sales sekitar 20 orang atau 25 orang, tapi saling berebut. Omsetnya nggak tiap hari mereka punya. Jadi kayak kan banyak orang-orang yang beban. Terus kedua, udah gitu jam kerjanya juga sangat tidak efisien. Maksud gue sangat tidak efisien gimana? Jadi kalau yang gue lihat ya, ownernya mungkin dalam tanda kutip ya, kalau bahasa Bandungnya tuh kalong. Jadi kayak kerjanya malam. Jadi kayak mereka itu kalau jam 8 pagi itu kayak nggak operasionalnya selesai. Tapi jam gue diundang jam 11-12 malam, semua lagi kerja gitu. Gara-gara mungkin ownernya seperti itu. Tapi kan maksud gue, lu nggak efisien dong gitu kan. Waktunya nggak efisien, jam kerjanya nggak jelas. Orang-orang penting key personnya, mereka ini ketika direkrut bukan dari, maksudnya orang-orang yang kompeten. Jadi kayak banyak orang-orang titipan, keluarganya siapa yang, wah dalam hati ini kata gue, berat nih gitu kan. Dan memang terbukti sih ternyata setelah gue ketemu beberapa tahun, yang gue dengar juga kayak growth-nya turun banget gitu kan, turun banget, jauh banget. Padahal di masa jayanya ini barang ini pernah jadi salah satu barang beauty terlaris yang wah. Nah terus masalah yang berikutnya itu sebenarnya kalian sendiri udah nggak semangat buat ngelihat dashboard bisnis lu udah deh cuma pengen tahu bulannya berapa, oh ya oke lah main udah gitu kan. Gitu. Kenapa? Maksud gue kenapa? Bukan berarti kayak si owner itu lu harus lihat terus dashboard bisnis online lu, enggak. Tapi maksud gue gini, lu harus tahu peta lu seperti apa. Peta lu seperti apa, dan peta lu ini itu kan nentuin. Ketika misalnya bisnis lu mau antar dari Jakarta, kita mau ke Roma misalnya di Italia. Kan lu harus, kan jauh nih perjalanan. Lu kan harus tahu nih, kita milestone-nya udah sampai mana nih sekarang gitu kan. Kurang-kurangnya di mana nih? Ada nyasar nggak? Jangan-jangan lagi putar balik. Jangan-jangan lagi turun. Gitu. Dan ketika kalian udah nggak semangat buat mantau, ya disitulah biasanya penurunan terjadi. Karena kalau yang nggak tahu ya, yang gue ngalamin ya, ketika misalnya kitanya nggak lagi ngencengin, itu biasanya semangat kendor. Dan kalau udah semangat kendor, wah repot dah gitu. Dan ujung-ujungnya apa? Kalau lu udah nggak semangat buat buka ngeliat, lu udah nggak ngecek, lu udah nggak bikin strategi baru. Nah kalau udah nggak bikin strategi baru, udahlah yang penting jalan aja, ya udah yang penting ada order, udah yang penting ada gajian karyawan masih bisa, besok-besok udah dipikirin. Dan besok-besok itu bukan males sih sebenarnya, tapi lu nggak punya arah, lu udah nggak ada gunanya lagi. Kenapa gini lo? Tau gak sih, kan kalau kita perhatiin ya, ini gue pasti kalian kalau lu lihat di film di mana-mana kalau eksekutif perusahaan besar, kan kalau pergi kemana-mana itu biasa pakai supir, duduknya di belakang atau di tengah. Kenapa sih bukan duduknya di depan? Atau kenapa dia nggak nyetir sendiri? Malas banget gitu kan. Ini satu hal penting. Sebenarnya ini kayak hal sepele tapi pesannya tuh dalam, tau gak? Jadi yang namanya seorang eksekutif, itu mereka dibayar mahal. Itu bukan lagi buat eksekusi. Eksekutif itu dibayar mahal. Itu untuk menentukan arah. Kalau di Indonesia, kan nama bos itu kan misalnya pengendalinya itu kan direktur. Coba deh lu dari kata direktur apa sih? Direksi. Direksi artinya arahnya, gila nih bahasa kita bagus nih. Iya kan, arah perusahaannya mau kemana. Nah arah itu ngomongin strateginya, bener nggak? Ketika lo udah nggak bisa mikir ke situ, berarti lo udah nggak ada nilainya lagi tuh buat bisnisnya. Kenapa? Nggak punya arah, udah pasti bisnisnya hancur. Terus tanda-tanda berikutnya apa lagi? Itu ketika lo stoknya bergeraknya tuh lebih lambat. Jadi kayak biasanya mungkin barang 1 minggu habis, ini baru 3 minggu gitu kan. Nah ini sebenarnya kalau kayak gini apa? Ini udah tanda-tanda vital banget kalau bisnis lu lagi melemah. Permintaan lu turun, orang udah gak suka. Gitu kan. Kalau udah gini, udah harus arah baru ada, strategi baru ada, produk baru ada, udah harus meeting besar gitu loh. Udah kalau lu punya tim harus meeting besar. Kalau lu masih sendiri, gue jadi lambat nih sekarang nih. Mungkin kayak dia barang gue laku nih. Bukan cuma berpikir ini lagi masalah ekonomi, enggak gitu. Tapi tanda-tanda fatal yang lu harus perhatiin. Yang terakhir, yang perlu kalian perhatiin adalah jangan sampai kalau lu perhatiin, kompetitor kalian makin agresif dan kita cuma bisa lihat. Lu kayak lihat kompetitor, anjir dia sekarang ada di sini, dia di situ, dia lagi gini, dia lagi gitu. Dan lu cuman, kok gua malah terkagum-kagum ya. Gua terpana ya, kok dia bisa gitu banget ya, kok dia bisa lincah banget ya. Gua nggak kejar. Nah, ketika lu kayak gitu, nah itu artinya pangsa pasar udah mulai keambil, produk lu udah pasti kalah relevan, toko lu udah mulai kalah posisi gitu kan. Nah ini udah paling fatal nih gitu, karena
Ya kalau diperhatiin banyak bisnis itu bukan jatuh karena jelek, tapi nggak lagi gerak ketika kompetitor udah lari. Karena gini, satu hal gue dulu diajarin ya, dulu diajarin kompetitor gue gini, jangan pernah lengah ketika lu lagi belajar jalan, kompetitor mungkin udah jalan. Ketika lu udah jalan, kompetitor lagi lari. Ketika lu lari, kompetitor lu terbang gitu loh. Jangan sampai maksudnya kayak ketinggalannya terlalu jauh gitu. Ya jadi lu harus tetap up to date gitu kan. Nah terus gimana nih caranya biar misalnya bisnis kalian nggak jebol, biar nggak hancur gitu kan buat kedepannya. Nah sebenarnya ada beberapa solusi yang mungkin perlu dipersiapin gitu kan. Yang solusinya relevan nih buat owner UMKM, toko online dan lain sebagainya. Pertama, lu perlu cek satu hal yang paling penting itu adalah finance. Bisnis it's all about finance, itu karena duit darahnya. Lu cek secara cash flow-nya mingguan. Bahkan kalau perlu harian deh. Cash flow lu gimana? Banyak plusnya apa banyak minusnya? Karena kalau misalnya udah merah, udah bete deh, kesel gitu kan. Terus udah kedua adalah lu harus bisa lihat nih, ada nggak biaya-biaya yang nggak nambah omset? Biaya itu bukan nggak perlu, biaya itu perlu, tapi harus lihat mana yang paling efisien. Sesimpel gini deh, kalau ngomongin biaya ya, gue di bisnis jasa, gue memberikan jasa buat seller buat jualan. Bisa jadi gue tuh termasuk biaya buat kalian. Tapi lo perlu lihat dulu ketika misalnya contoh lo kerja sama gue. Nah, yang gue kasih apa nih gitu. Apakah ada value-nya, apakah bisa bikin lo semakin cepat, atau bisa lo bikin seperti apa. Nah, kalau itu semakin cepat lo pertahankan. Tapi kalau bahkan lo kerja sama gue, tapi gue tuh gak ada value-nya buat lo, ya lo pangkas gue. Dan banyak bisnis kadang bisa jadi gini, biaya yang gak nambah omset itu apa? Banyak juga gini, beban di orang. Nah, gue sering banget tuh ketemu bisnis yang kayak gitu. Dia punya timnya udah misalnya kayak udah berapa belas orang, udah 20-30 orang, ngerasa itu tim udah bagus, padahal itu tim nggak berguna. Gue pernah kerja sama salah satu dokter seleb, punya produk, di mana dokter seleb ini ngerasain tim internal udah kuat, tapi begitu kita ngeliat ini tim internal tuh sebenarnya ngancurin nih gitu. Kita mau ngasih tuh juga nggak enak gitu kan. Ya udah, tapi ya sebenarnya itu bikin produknya nggak kemana-mana. Berikutnya adalah lo kalau misalnya pergerakan lo lambat, jangan karena lo order biasa tiap minggu lo harus order terus, order sesuai kebutuhan, bener nggak? Nah terus gini, lo juga perlu mempersiapkan, memang ada periode-periode tertentu di mana kalian perlu melaunching sesuatu yang baru, dipaksakan. Harus memaksakan untuk melaunching sesuatu yang baru atau bereksperimen untuk membuat sesuatu inovasi. Karena kalau bisnis nggak ada inovasi, bisnis lo nggak ada artinya, gitu kan. Dan jangan lupa buat bener-bener lihat data dibandingin perasaan. Karena gini, kalau ngomongin data gitu kan, gue juga sering ketemu kayak, oh ini orang-orang yang gue tahu nih kayaknya baik nih, tapi kok angkanya jelek ya. Ya kalau udah angkanya jelek ya sorry to say gitu, gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Dan lu perlu review bisnis lu secara per periode, terserah mau seminggu sekali, mau sebulan sekali, tapi harus direview terus gitu. Jangan sampai ada udah ibaratnya orang udah rame baru kita sadar. Dan yang namanya bisnis itu bisa selamat kalau ownernya peka. Kalau ownernya nggak peka, udah deh, repot. Banyak masalah yang bakal kejadian dan kompetitor makin lama makin sadis. Jadi itu dia tadi beberapa tanda-tanda yang gue sering temuin dan beberapa solusinya. Gitu kan. Nah kalau mungkin kalian lagi ngalamin, atau mungkin kalian ngerasa bisnis kalian lagi turun, nah mungkin kita bisa bantu cekin secara lebih luas. Karena kita punya program pendampingan ordal, di mana di sini gue udah nyiapin tim konsultan buat ngecekin, buat nganalisain, buat ngelihat dari blind spot yang kalian nggak kepikiran. Dan rata-rata dari klien kita yang udah masuk sama kita satu project 3 bulan sampai 6 bulan buat memperbaiki, dan 80% itu omsetnya growth, targetnya nyampe. Gitu. Jadi buat lo yang mau cobain, buat lo yang pengen dapat lebih cepat gitu. Yang pasti gini lah, kalau ditanya itu pasti murah nggak? Nggak murah sih. Jujur gue bilang nggak murah sih. Tapi kalau lo tanya bervalue nggak, ya bervalue. Karena nggak mungkin kalau 80% klien kita achieve target, gitu kan, bener nggak? Dan bisa nggak lo lakukan sendiri? Bisa, tapi mungkin jauh lebih lama. Tinggal lo mau cepet apa enggak. Karena kalau gue sendiri, gue termasuk orang yang kalau misalnya gue tahu cara cepatnya gitu kan, meskipun harus bayar, mendingan gue bayar. Karena waktu nggak bisa balik lagi kan, bener nggak? Sedangkan duit bisa dicari gitu, karena itu dia tadi. Nah kurang lebih seperti itu. Kalau ada yang mau tanya, tulis di komen, bakal gue jawab di Q&A. Jangan lupa buat like dan share. Udah capek jualan online, kerja keras tapi nggak kaya-kaya, apa nih yang salah? Gue yakin sampai sekarang masih banyak seller atau bahkan mungkin affiliate ya, teman-teman affiliate juga ngerasa nih kan, kayak gue udah kerja banyak loh, gue bikin konten banyak, gue udah nge-live, apalagi kalau seller nih udah bikin barang, nyiapin order, balesin chat, udah ngurusin iklan sendiri, bener nggak? Mantengin semuanya, packing, ribut sama ekspedisi gara-gara nggak telat ngirim atau nggak di scan, bener nggak? Capeknya udah, kayaknya belum.
ada apa nih? Apa nih yang salah nih? Bener nggak? Nah, buat lo yang ngalamin ini, gue jujur ya, gue cerita gue pernah ngalamin. Gue pernah di posisi lo, gitu kan. Dan gue nemuin sih gimana solusinya. Dan ini mau gue bagiin ke lo. Jadi gimana caranya biar lo kerja keras tuh jangan kerjanya doang gitu kan. Kita pengen dapat kayaknya, bener nggak? Gimana caranya? Ini kita bahas. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Nah, jadi gini. Kalau udah kerja keras, capeknya udah, kayaknya belum. Gue cuma bilang satu kata. Lo percaya sama gue? Lo lagi capek di lahan yang salah. Kenapa gue bilang lo lagi capek di lahan yang salah? Karena kalau lahan yang bener, gitu ya, sebego-begonya lo, sebodoh-bodohnya lo, tetap pasti ada untungnya. Pasti bakal ada hasilnya. Contoh gini deh, gitu. Gue mau tanya sama kalian, siapa di sini yang lo lagi ada main saham, forex, kripto dan lain sebagainya? Coba kasih tahu dong. Gue pengen tahu teman-teman seller ada nggak, kasih tahu gue di komen. Nah, kenapa gue bahas ke situ gitu? Karena gini, kalau lu bahas, lu ada main investasi ya, finance market, financial market itu sebenarnya kita ngerasa kayak apa ya? Mungkin ada yang bilang kayak trade apa, spekulasi atau apa. Tapi itu salah satu menurut gue yang paling jujur. Apa gue bilang jujur? Contoh gini, bursa saham ya IHSG Indo sekarang Januari itu lagi bagus. Ibaratnya kasarnya ya, lu asal beli, lu jual lagi, untung. Kenapa? Lagi bagus. Disebutnya lagi bullish gitu ya. Pasar kripto kemarin-kemarin gitu, sekarang lagi jelek. Bener kan maksud gue kan? Intinya ketika lagi pasar itu lagi bagus, sebodoh-bodohnya kalian tetap untung. Kalau kalian jago, untung banget. Ya kan gue bilang kalau lagi bagus. Tapi kalau lagi jelek atau udah jelek, yang bodoh udah pasti hancur. Bener ya? Yang pinter aja bisa jadi kena, nyangkut, rugi, dan lain sebagainya. Jadi kalau lo ngerasa, aduh gue kenapa kayak gini? Udah, percaya sama gue, lu lagi sibuk di tempat yang salah. Ketika gue ngomong gini, pasti ada yang ngerasa gini, oh berarti kalau gitu platform yang gue ikutin salah nih. Apa di Shopee rugi, di TikTok rugi. Kalau lu ngomong kayak gitu, ini bukan platformnya. Tapi, pemilihan lahan lu jualannya yang salah. Maksud gue gimana lahan tuh? Nih, gue cerita ya. Kemarin, kalau merhatiin gue sempat bahas kayak gue bawa kreator ke China. Kreator yang gue bawa, ini semi-semi seleb. Ya. Ada satu orang yang memang udah dia tuh ngafiliat, punya omsetnya bagus. Ada gue tuh bawa 6 ya. Ada 3 orang. Dia tuh apa ya? Bisa dibilang semi seleb lah. Kenapa gue bilang semi seleb? Semi seleb itu pernah jadi seleb, pernah masuk di TV, pernah viral banget, pernah terkenal, tapi maksudnya kayak eranya memang udah agak lewat gitu loh. Dan mereka sekarang lagi fokus di affiliate gitu kan. Tapi kalau ditanya masih terkenal nggak ya? Lumayan. Butuh duit nggak? Nggak. Ini orang-orang yang gue tahu dan gue juga kaget kayak anjir. Nih lu nge-affiliate ngapain sih? Ini kayaknya lu lagi cuma cari kesibukan doang nih. Karena gue tahu lu kaya banget anjir basicnya. Gitu ya. Oke. 3 orang seperti itu. 1 orang itu adalah influencer yang baru mau mencoba ke sini. Jadi kalau ini bukan seleb, ini bukan. 1 lagi, 1 kreator baru yang rising star yang kayaknya bakal jadi oke. Gitu ya. Ini adalah komposisi tim yang gue bawa. Apakah mereka semua udah nge-live dan punya GMV besar? No. Dari 6 yang udah punya menghasilkan itu cuma 2. Jadi 4 itu kayak ya udahlah biasa aja. Gitu ya. 1, 2 lumayan, 2 lagi malah bisa dibilang agak pemula. Nah, kita main live stream selama 8 hari dan semua ternyata punya omset di atas 300 juta dalam 8 hari. Artinya hasil kita dapat nih. Kita hasil dapetnya. Padahal kalau pas lagi prosesnya, itu cewek-cewek banyak yang sampai nangis guys. Bukan ditekan sih karena, aduh kok gue gak laku ya, sedih banget gitu kan. Apalagi kalau orang yang misalnya ngerasa kayak gue tuh pernah terkenal kayak, ini gue salah apanya nih gitu kan. Kok orang-orang gak suka sama gue lagi, pada gak support sih, pada gak beli sih. Gitu lah kurang lebihnya. Oke? Nah, kenapa kayak gitu? Karena gini, di sini kita nemuin. Kayak kalau misalnya di e-commerce, lahan itu adalah produk. Produk yang lu jual tepat nggak? Ketika produk yang lu jual nggak tepat, susah. Ketika lu ketemu produk yang tepat, yang beberapa kali gue temuin di sini, itu begitu teman-teman itu kreator pada nge-live ya, langsung kayak 2 jam pertama ketemu 100 juta. 2 jam pertama doang. Kenapa? Produk. Lahannya tepat nggak? Kalau lu salah lahan. Kalau gitu gimana lahan tepat kok? Pasti ada yang nanya gitu. Lu pernah nggak riset? Jujur deh. Sok, ayo. Ngaku sama gue. Lu pernah nggak riset? Lu jual ini kenapa? Gue banyak banget ketemu seller yang kalau ditanya kenapa, gue udah turun-temurun. Turun-temurun artinya yang ngereset itu kakek buyut lu. Di zamannya laku. Gimana kalau sekarang udah kagak laku lagi? Apa kalau pernah ngereset lu cuma meneruskan?
Nah, itu poin. Bener kan? Ada juga yang, ya udah sih, karena gue kebetulan adanya ini aja, gue cuma punya supplier ini. Ya, lu jadi sales cuma gara-gara ada barang doang. Itu mah lu juga yang repot. Bener ya? Lahan, itu nentuin. Produk, itu nentuin. Kalau produk yang lu jual salah, lahan lu nggak tepat. Industrinya salah gitu loh. Lagi banyak kan orang yang beli itu. Jangan-jangan barang yang lu beli memang nggak oke gitu loh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin lu jualan bisa ada laku, tapi marginnya terlalu tipis. Atau hampir nggak ada. Sebenarnya bukan tipis-tipis banget sih. Tapi kalau dihajar, ya lu tau lah ya. Biaya admin. Kan kayak langsung, push. Tambah budget iklan, tambah segala macam, 30% hilang. Hancur lebur gitu kan. Ditambah lu ngerasa gue mau bersaing sama pasar lain, dan persaingnya sama mana? Brand dari China. Udah. Ini pengalaman karena gue kemarin ke China ya, terus gitu gue ngeliat yang jualan segala macam. Gue bukan ngebelain mereka. Jujur gue bukan ngebelain mereka sama sekali. Tapi kalau misalnya gue mau jualan, gue nggak berani nantang head to head barang dari China. Kenapa? Ini gue kasih tahu ke lu ya, beberapa hal yang bikin kenapa di situ tuh kayak, ini jangan ditantang deh. Satu, mereka tuh kayak punya duit tidak terbatas karena ternyata, gue nanya ya, regulasi negaranya kalau lu bunga pinjaman buat bisnis itu cuma 1% cuy. Di kita, lu modal ke bank udah mahal. Ya, jadi kayak duit mereka tidak terbatas 1%, anjir. Bonus 1% memberani lah duitnya, bener nggak? Ini yang pertama. Yang kedua, jam kerja di mereka itu banyak perusahaan dari 9 ke 9 atau 10 ke 10, 12 jam. Terus orang kerja di sana itu, oh gajinya gede-gede kok. Enggak, lu cek di Google, UMR Beijing aja itu cuma 5, sekian. Nah, lu ngerasa nggak bakal lebih mahal Jakarta? Dan jangan salah, jam kerja mereka 9 ke 9, 10 ke 10, kagak komplain. Terus 10 ke 10 itu bukan kayak orang Indo. Orang Indo tuh gimana? Begitu istirahat, pengennya diam 1,5 jam, ngobrolnya banyak, kerjanya dikit. Gue lihat langsung di kantor ByteDance, orang lagi makan, gue lagi makan di situ, ya. Gue belum kelar makannya, ada yang datang. Gue lagi makan duluan nih, dia ada yang datang, ambil makan, dia makan, gue belum kelar, dia udah kelar duluan. Udah lagi ke kantor, kerja lagi. Gue langsung kayak ngerasa, anjir, lu orang apa robot sih? Jadi kayak mereka tuh lebih efektif gitu loh. Pengiriman, mereka murah. Bener nggak? Udah gitu katanya masih ada subsidi kalau mereka ekspor. Tuh kan. Jadi kayak jangan dilawan deh. Kalau gitu gimana kok kalau gue jual barang yang sama? Lu harus menjual dengan keunikan yang berbeda. Jangan ngejual kayak gini. Mereka ngejual murah, lu jual murah juga. Ya lu jangan gitulah. Itu bingung namanya. Kalau lu udah nggak bisa bersaing di harga, lu bersainglah di value. Bikinlah cerita yang lebih bagus. Kan lu tinggal di Indonesia, lu tahu ceritanya orang Indonesia, lu bisa bikin cerita yang lebih relate daripada orang yang di sana, bener? Kalau lu udah tinggal di Indo terus lu nggak bisa bikin cerita yang lebih relate, lu nggak bisa bikin apa, itu lu yang salah berarti, oke? Nah itu yang kedua. Jadi lu rame, margin tipis. Yang berikutnya adalah lu nggak punya sistem. Nah kalau nggak punya sistem, ini juga repot. Karena kenapa? Ngandalin diri lu sendiri. Paling capek kalau kerja udah kalau cuma sendirian, berat. Lu harus bikin sistem supaya lu bikin super team, bukan jadi Superman. Karena kalau lu Superman, aduh capek deh. Beneran. Carilah super team yang bakal bantu lu, bisnis lu lebih berkembang. Nah, dan biasanya yang bikin ngerasa susah adalah lu udah tahu, lu salah. Ya kan, mungkin kalian ngalamin, kayaknya gue salah deh. Tapi kalian takut berhenti dan ganti arah. Gara-gara kalau gue pindah jadi lebih buruk gimana? Gue bukan nyuruh lu kayak, oh kalau gitu tutup bisnis lu terus langsung rubah. Enggak. Lu kenapa nggak mencoba sambil jalan dilihat gitu loh. Karena kalau lu salah arah, lu salah margin, lu salah sistem, lu terusin bablas. Dan biasanya lu nggak punya strategic partner. Nah, strategic partner inilah yang penting. Strategic partner itu buat apa sih? Sekarang gini deh, lu bayangin, lu adalah seorang pemain sepak bola superstar. Sehebat apapun lu, mau lebih hebat dari Ronaldo dan Messi sekalipun, kalau lu nggak punya pelatih, lu main sendiri, lu nggak akan pernah tahu di mana salahnya. Lu nggak akan pernah tahu di mana kurangnya. Maka dari itu, mungkin lu butuh strategic partner buat ngasih insight, buat ngasih masukan-masukan. Makanya gue bikin satu program namanya Konsultan Ordal. Di situ kita udah nyiapin tim konsultan buat ngebedahin, buat ngeliatin, buat mencari di mana kurangnya, buat mencari di mana missnya. Kurang dan missnya itulah yang kita bakal benahin supaya bisnis kalian jadinya lebih bagus. Bisnis kalian jadi lebih bagus, bisnis kalian bisa lebih berkembang, itu ketika ada orang yang ngebantu mengarahkan. Nah, jadi kalau lo yang misalnya butuh strategic partner, lo bisa kerja sama kita biar kita yang bantuin, liatin miss lo di mana, kurang lo di mana, apa yang perlu dibenahin, apa yang bisa dilakuin, dan ketika di situ biasanya bisnis itu bisa lebih berkembang. Nah, satu program ordal itu rata-rata tuh satu proyeknya 3-6 bulan.
Dan 80% klien, karena setiap klien yang masuk kita langsung bikinin goal settingan. 80% klien yang kerja sama kita itu goalnya achieve. Jadi buat lo yang mau, cobain deh. Lo kerja sama kita biar kita jadi strategic partner lo. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kalau ada yang mau ditanyain, jangan lupa tulis di komen. Bakal gue jawab di Q&A. Jangan lupa buat like dan share.